tahun 81 masuk, 85 keluar. Jadi mungkin adik-adik masih ada yang SD, SMP, atau ada yang belum lahir ya. Jadi kalau saya nggak suka bilang adik-adik, saya bilang dekat-dekat saja. Sepertinya terlalu jauh banget gitu, karena saya nggak mau terlalu jauh. Kelihatan tuanya. Tapi kelihatan 30 tahun lah. Mudah-mudahan. Hari ini saya ingin membagikan cara memberikan sepatu atau laundry shoes ya. Waktu itu saya bekerja sama Mas almarhum Mas Mulyadi yang beberapa bulan yang lalu meninggal. Sampai saya memberikan penghormatan terakhir karena dia sahabat saya. Dia sudah membuka laundry shoes, tapi saya waktu itu saya nggak bikin. Yang saya bikin adalah laundry baju. Kalau khususnya saya enggak, karena waktu itu di Bekasi masih susah kalau untuk sepatu, artinya konsumennya masih berat. Nah, dia membuka dua-duanya, laundry baju, pakaian, dan sepatu. Sampai dengan wafatnya beliau, saya memberikan penghormatan sampai saya mengantarkan ke karet tengsin di Jakarta Pusat. Jadi ini mudah-mudahan yang akan saya berikan tutorial, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk pribadi atau mau untuk usaha. Kalau mau untuk usaha, saya mau dan bisa membimbing rekan-rekan sampai dengan berdirinya. Kalau mau bikin laundry shoes, nggak apa-apa, gratis dengan saya. Mudah-mudahan kalau ilmu itu dibagi, yang untung juga saya. Untuk material ada di rekan-rekan, untuk akhirat ada di saya. Demikian ya. Saya akan mulai. Caranya mudah. Mas Leo bawa sepatu yang kotor. Sepatunya yang mau dibersihkan, ditawarin ke untuk tes. ayo sepatu. Jadi saya nyuci sepatu cuma pakai air segini. Ini airnya juga belum saya buka. Nanti bisa saya minum sisanya. Ada, boleh silakan. Sepatu kulit atau sepatu apa Pak Sigit? Sepatu kanvas saja ya, gini-gini nggak apa-apa. Udah, contoh. Sepasangnya nanti yang punya sendiri aja. Udah siapin nih. Sesuai request Pak. Oh. Sepatunya kotor tadi. Kakinya yang kotor. Jadi peralatannya cuma saya mangkok segini untuk mencuci sepatu. Jadi jangan dibayangkan mencuci sepatu pakai satu ember besar, enggak. Saya cuma memakai satu ini. Ini saya bikin sabun sendiri. Sebenarnya intinya ada di sini. Intinya ada di sabun. Saya pakai pasta gigi. Kalau di rumah ya pakai pasta gigi bekas saja nggak apa-apa. Karena ini baru, saya pakai yang baru. Ini sikat gigi besar, gunanya untuk yang sepatu bawahnya atau ousolnya. Mungkin yang bawah-bawah di sini, kalau yang begini nggak usah pakai yang sikat kasar. Sikat kasar hanya untuk yang bekas-bekas lumpur atau yang brodok-brodok kalau bahasa Jawanya gitu ya. Tapi diharapkan dibersihkan dulu pakai sikat yang besar, baru nanti pakai sabun. Sayang kalau langsung dihilangkan dulu tanahnya yang banyak-banyak dulu. Selanjutnya nanti pakai sikat gigi. Ini lap apa ya, kain apa namanya ya? Bukan.
Fiber. eh apa namanya itu kalau ibu lupa saya namanya. Bukan. Bukan nilon juga, bukan nilon juga. Bukan nilon. Ya seperti itu. Seperti itu kan. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu saya coba. Mau nanti diperhatikan bisa dipraktekkan. Atau Mas Leo mau coba langsung ikut praktek. Boleh, Pak. Sebagai asistennya Pak Sigit. Ini sabun untuk Mas Leo. Nanti bisa dibawa pulang. Alhamdulillah. Sikat gigi ambil satu. Saya tolong bukain satu. Sikat gigi baru ya. Mereknya harus Pepsodent nggak, Pak? Bebas. Pak. Di kosan ada sikat gigi? Pak, ini formulanya apa, Pak? Rahasia nggak ini formulanya, Pak? Formulanya agak rahasia. Formulanya agak rahasia. Sebenarnya ilmunya ada di sini. Ilmunya ada di sini. Ini saran saya untuk adik-adik yang kimia, mohon jangan hanya kalau praktek kerja atau skripsi yang masih ada di mahasiswa. Bu ya cari materi modul yang lain, jangan hanya kulit yang ada yang agak kreatif lagi di luar kampus gitu ya. Karena ini juga bisa menjadikan uang apabila kita mau masuk pabrik belum dapat. Atau orang-orang yang sudah mau pensiun ini bisa dipakai. Sebenarnya banyak saya input untuk Pak Direktur, tapi karena masih jenjang D3 masih jauh lah gitu. Oke, break sebentar. Jadi pertama-tama kita kasih sabunnya dulu, buka Mas. Berapa, Pak? Ini masih kotor ya. Kotor, Pak. Sebenarnya kalau sepatunya putih agak kelihatan, tapi nanti juga kelihatan kok ini. Atau ada sepatu yang putih? Ini cuma di sikat-sikat gini, sikat-sikat gini Mas. Dia minta warna yang agak terang. Iya, ini minta yang kain. Tapi kalau hitam nggak kelihatan. Selanjutnya setelah kita sikat-sikat, kita lap. Kita lap begini aja sambil ngelap airnya. Jadi nanti pengeringannya sebenarnya cukup dengan kipas angin. Kalau dijemur matahari sayang sebenarnya. Kita nggak menyarankan karena kebanyakan jadi kuning. Itu kalau nggak dibilas nggak putih-putih Pak, laki Pak. Enggak. Bersih. Rahasianya di sini. Kalau mau beli hubungi saya ya. Ini sabunnya wangi kok Mbak. Baunya wangi enggak. Ini bisa sampai berbusa begini.
Setelah gini kita lap. Wah, ini perbandingannya. Ini yang sudah dicuci, ini yang belum nih. Tahu before afternya. Ke kamera Pak, ke Ya? kamera Pak, ke kamera. Sebelumnya, sesudahnya. Ini berarti Ini langsung coba. kering kalau gini ya. Atau ada yang mau coba? Oh, yang ininya Pak. Nggak apa-apa, pakai pakai ini juga. Ini juga. Iya. Coba yang warna putih ini kelihatan. Seberapa banyak Pak ngasih sabunnya? Pemberian sabun secukupnya aja. Semakin kita gosok, semakin barang sepatu itu tambah bersih. Kalau kurang bersih digosok-gosok lagi. Itu untuk semua bahan Pak, kulit kain, Iya. Ini untuk semua bahan. sweat, kulit Iya. bisa. Bisa. Nah, ini yang putih kelihatan nih Pak. Ya, makanya kalau yang putih bisa untuk apa? Untuk tes. Oh ya percaya kalau yang putih gitu. Kalau yang hitam nggak begitu kelihatan gitu. Nah, ini yang putih nih. Enggak ya? Kasih ke kamera. Nah, yang jelas nggak capek kalau gini. Beda kayak dipakai air. Ini ngeringnya pakai kipas angin aja udah kering, jadi nggak perlu pakai matahari. Jadi kalau rekan-rekan semua pulang kerja di rumah pakai sepatu kering, ada kipas angin, nyuci sambil tinggal tidur, besok pagi sudah kering. Pak, punya Iwan tas kayak gitu bisa nggak Pak putih Pak? Bisa, bisa, Coba nggak tasnya? Ayo sini. bisa. Cobain. Nih. Sebelum sama sudahnya pakai ini. Cobain. Oh, sebelah dulu, sebelah aja sebelah. Sebelahnya. Kalau di bahan kulit bahaya nggak Pak? Enggak apa-apa. Pakai air dikit. Ini juga bahannya water based, enggak bahaya untuk tangan atau kulit. Kalau nodanya kotor bisa, tapi kalau noda minyak, noda tinta agak susah. Mungkin orang-orang kimia lebih paham itu. Kalau untuk kulit noda minyak, noda tinta. Beda nggak? Dicoba deketin ke kamera. Sela. Ini yang sudah, ini yang belum. Tanya Pak sedikit Pak, ini formulanya. Ini lumayan. Sabun saya ada. Pak semuanya ya Pak? Iya, semuanya. Bedanya ya? Ini wangi, Mbak. Coba cium, Mbak. Wangi kan? Wangi. Yang ini aja, jangan saya. Saya lebih wangi.
Habis ini nanti hitung-hitungan analisa biaya kalau bikin laundry sepatu berapa Pak? Oh, iya. Satu sepatunya berapa, ininya berapa, wah lumayan kan? Iya. Perlu modal berapa ini? Ini satu gini saya jual 50.000, ini bisa jadi lebih daripada 15 pasang. Segini Pak? Iya, 15 pasang lebih, 20 pasang aja ada. Iya, 50.000. Kalau 15, kalau 20 pasang kali sepatu ini mungkin 25.000 kalau di sini. Satu sepatu 25.000 Pak. Iya, upahnya Berarti kali Celana bisa nggak ya Pak? kebanyakan ininya nanti sayang. Bisa aja Mbak, untuk celana bisa aja. Cuma ya gosoknya kan banyak, celana kan panjang gitu. Nggak apa-apa. Pak kalau misalnya beli kayak gini lalu di labelin sendiri boleh nggak Pak? Boleh, boleh. Tuh, bahannya labelin sendiri, kenapa Pak? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Untuk rekan-rekan semua nggak apa-apa. Berarti beli ini 50.000, cari merek sendiri, brand sendiri, di labelin. Jual Bisa 75 jadi nggak apa-apa. 20 pasang sepatu. 20 pasang sepatu dikali 25.000 udah 500.000 Pak. Iya, Modalnya udah. 50.000. Modal sikat, modal ini juga murah-murah semua kok ini Mbak. Siapa yang tertarik? Warna-warna nggak apa-apa. Enggak. Ini kulit white juga nggak bakalan luntur, nggak ngelunturin sebelahnya. Langsung dadi anyar sepatu nih. Makanya secukupnya aja, setetes saja. Mau diputerin nggak nih? Baunya enak loh. Ya, kalau mau lihat. Kerating deh. Mbak-mbak, mas-mas mungkin pernah dulu atau sekarang kalau nyuci sepatu suka sepatu apa Converse gitu yang putih suka jadi kuning-kuning pinggir-pinggir ini. Ini kalau pakai ini enggak Oh, kalau gini nggak bikin kuning ya Pak? bikin kuning. Ada kan Converse yang putih kalau dulu waktu seragam sekolah kan gitu ya. Pasti habis dijemur jadi kuning-kuning. Kalau ini saya jamin enggak. Alatnya cuma gosok gigi. Oh, yang tadi bilang pakai pasta gigi, pakai buat apa Pak? Atau nggak perlu Pak itu Pak? Sikat gigi yang perlu Pak? Iya, sikat gigi. Pasta gigi itu mungkin mas-mas semua, rekan-rekan semua belum tahu manfaat lainnya selain untuk gigi. Untuk bersihin outsole yang putih ini jadi cemerlang, jadi putih. Nanti coba aja kalau nggak percaya. Pasta gigi itu banyak kegunaannya untuk bersihin apa stop kontak yang suka kadang dekil bekas tangan kita. Itu ditetesin, dikasih sedikit, digosok aja, nanti jadi putih lagi. Mungkin Mas Leo nanti ada yang sudah dekil gitu, biasanya banyak di stop kontak yang gitu-gitu. Siap, Itu jadi bersih itu. Boleh langsung dicoba di rumah nanti di kosan ya. Jarang orang yang tahu, itu. Tapi kalau pasta giginya tinggal sedikit akhir bulan jangan. Nanti tunggu habis gajian ya. Nah, daripada habis itu gak sikatan. Ganti pakai itu sikatan. Pak, rata-rata kalau beli satu pasang sepatu berapa lama ini Pak bersihin Pak? Atau tergantung orangnya atau tergantung gimana ya Pak ya? Tergantung orang, ya kita ambil jeleknya setengah jam. Setengah jam satu pasang Setengah jam. sepatu. Oke. Siapa yang mau nyoba pakai sepatu putih? Ada? Itu sepatu siapa tuh putih itu?
Ayo silakan sini, cobain. Sepatu siapa itu? Itu loh, sepatu siapa itu? Ayo Iwan, cobain sini Wan. Praktek Wan. Itu sepatu kulit atau bukan? Kalau kulit cobain kayak apa nih? Habis baterainya. Oh iya, baterainya ada di tas itu. Tas. Ada yang mau ditanyakin lagi? Mau ditanyakan lagi mungkin? Ada rekan-rekan yang mau bertanya, dipersilahkan. Biar Mumpung live, jelas. silakan. Ada pertanyaan kalau misalnya sepatunya putih sudah terlanjur kuning bisa hilang nggak Pak? Bisa. Nanti gosoknya agak lama sedikit ya. Biasanya kalau Converse yang kita cuci pakai sabun yang banyak-banyak itu biasanya pada kuning lebar gitu. Itu masih bisa. Silakan Pak. Nggak perlu diguyur air Pak. Perlu atau tidak pakai air yang banyak Pak? Nggak usah Mbak. Kalau pengen bersih guyur uang. Ganti beli baru lah ya. Cukup dilap-lap begini aja. Oh Pak, kalau sepatu jamuran gimana Pak? Jamur insya Allah masih bisa. Kalau sepatunya kena pigmen, pakai TFT. Wah, pigmen itu yang saya nggak mendalami itu. Nggak mendalami kalau yang sampai penyamaan gitu ya. Jadi hanya untuk noda-noda yang istilahnya nggak bandel ya Pak ya? Iya. Oh, Gus, ojo bandel-bandel Gus, angel ilange Gus. Sepatunya kanggune nanti toh. Kalau bandel banget ya Jewer aja Pak sepatunya. duduk aja. Atau lain biru aja kalau bandel banget. Berarti ki sepatunya dipakainya di tempat yang nakal itu Pak. Sebenarnya sepatunya nggak nakal. Sepatunya. Ya, Pak. Itu mau saya tanyakan, itu kotorannya lari kemana Pak? Cuma saya lap aja. Atau ke bawah? Enggak. Atau ke lap larinya? Itu yang pertama. Ke angkat di lap. Diguyur ya Pak. Yang kedua, itu kalau sepatu kan ada masalah, satu kotor, kedua bau. Kalau tidak diguyur, baunya menghilangkan baunya gimana Pak? Ataukah itu diulaskan langsung wangi? Nah itu yang bau sering kan sepatu tuh kotor, bau itu kemana larinya nanti bau sama kotorannya? Terima kasih Pak. Yang pertama kotorannya lari di lap itu yang habis saya gosok ini saya lap. Dan yang wanginya sabun saya sudah wangi. Nanti bisa kedua-duanya bisa dilihat baik kotorannya maupun yang wanginya. Biasanya sepatunya ada di sini baunya. Ya kan? Ini sebenarnya dalamnya juga harus dicuci begini. Harusnya begini. Setelah dicuci begini, gosok-gosok juga pasti akan wangi. Sekarang pun juga sudah wangi. Atau mau dicoba sendiri yang punya? Di rumah katanya sambil nonton. Ini kan kita mau lomba. Sabunnya? Nanti saya ada Pak sabun. Nih. Boleh kan ide saya cuma. Habis dipoto nanti disamain. Oh, satu lagi mana? Before afternya, oh boleh. Before afternya nih. Ini yang sebelah sini sebelum, ini sebelah sana sesudahnya. Salah satunya adalah mempercepat rezeki. Nah. Warnanya juga beda. Lebih hitam sama lebih coklat.
Mas Yo itu boleh disangka. Yang satu masih Sebelahnya kalau mau dicoba sendiri coba, nggak apa-apa. Sabun saya kasih nanti. Mas, nanti dicoba sendiri mas. Daripada dipakai selain siji ireng siji coklat Pak. Jadi mungkin sangat untung karena tadi saya pakai air cuma segini juga nggak habis. Jadi kita sudah ngirit, kalau PDAM juga sudah ngirit dan tidak ngotori kemana-mana. Jadi kalau sekarang masih ngontrak rumah, kamar kecil ya masih bisa lah bersihin dengan keadaan ngirit. Ngeringnya karena sekarang rata-rata semuanya water base, iya kan? Baik apa sekarang namanya nilon ya. Ini juga water base semua laminatingnya. Jadi kalau dicuci dicelup, namanya water base, bikin aja dari air, lama-lama nanti jadi kopong, jadi lepas itu ya. Lepas ya mas. Ini sama dalamnya lepas, sama furingnya lepas, sama trikotnya, sama foamnya lepas kalau kita harus pakai air. Jadi kita nggak, kalau dulu masih lem bukan water base. Sekarang karena dunia sudah tidak boleh penciumannya bau gitu ya, merusak daripada paru-paru kita. Sekarang Adidas maupun Nike semuanya sudah harus water base. Jadi tidak menyarankan lagi cuci celup pakai air yang 1 ember, enggak dianjurkan seperti itu. Jadi ringkasnya hanya itu aja. Mungkin nanti kalau malu nanya bisa WA. Nama saya juga ada di grup Korwil Bogor. Nama saya ada di Bogor, ada di Bekasi, ada di Jogja, ada. Ada apa ya, sedikit biasa kayaknya ya. Facebook ada. Wah, saya itu orangnya main medsos saya. tapi jarang posting, jarang apa-apa itu, tapi ada. Mungkin dari saya cuma itu. Nanti boleh nanya-nanya yang lain-lainnya. Ada yang bertanya? Pak nanya Pak. Iya. Pak, selama nyuci sepatu, kan Bapak dalam nyuci sepatu tuh. Iya. Nyuci sepatu ada kendala apa Pak? Misalkan yang susah itu sepatunya kayak gimana, atau rusak atau gimana gitu. Kalau untuk sepatu, sekarang banyak sepatu yang kain begini, saya anggap ini kain, yang satunya kulit. Kalau yang kain saya nggak ada kendala. Yang kulit kendalanya kalau hanya kena ballpoint atau tinta yang memang benar-benar susah dihilangkan. Untuk jadi baru, untuk jadi hilang susah, karena dia udah masuk ke pori kulit. Karena juga saya juga nggak paham tentang penyamaan, cara menghilangkan tinta yang ada di kulit. Tapi kalau tinta ada di sabun, ada di baju, celana saya masih bisa. Tapi kalau kulit saya belum mendalami sekali. Dan ini mudah-mudahan orang-orang penyamaan bisa ikut membantu mengatasi masalah tersebut. Tidak terbatas sepatu ya Pak, bisa tas kain. Bisa. Selain kulit bisa bersih. Tapi kalau kulit yang tadi itu kena tinta nggak bersih sekali, nggak seperti baru lah pokoknya. Ini juga sebagai salah satu alasan untuk anak-anak sekolah nggak males nyuci sepatu. Tadi yang disampaikan Pak Heru betul, sambil nonton TV bisa nyuci sepatu, nggak perlu ke tempat cuci sepatu ya Pak ya. Cocok Mas. Sambil duduk, sambil ngobrol, sambil ngerumpi masih bisa. Ngerumpi, ngomong-ngomong, ambil sikit bisa. Ambil arisan ibu-ibunya Bisa. bisa. Oke, dari yang lainnya selamat datang Pak Parno dan Ibu. Untuk yang lainnya ada tambahan pertanyaan atau masukan atau yang lainnya?
Kami harap dengan acara coaching klinik ini, session ini bisa lebih bermanfaat ya. Silakan Pak. Saya mau nanya mas, Oh, sini, Pak, ada. kalau Nih. ini apa ya? Mungkin pertanyaan, mungkin enggak. Jadi gini, saya itu Kejauhan kali. mungkin beda udah kenceng. Nah. Mungkin gini, ada nggak Mas Sigit itu punya produk? Jadi kalau cleaner itu, kalau yang bentuknya cair itu kan sudah biasa. Atau Mas Sigit punya rekanan atau apa yang bentuknya itu foam. Jadi lebih eksklusif gitu loh, foam. Jadi begitu cocok, Iya, iya. julap, itu kan kesannya Iya. beda. Kalau yang cair-cair gini kan mungkin enggak. Iya. Terima kasih. Itu nanti akan saya usahakan. Kalau nanti saya berhasil, mungkin di Indonesia mungkin baru saya, mungkin kalau mudah-mudahan berhasil. Yang ada tuh di, saya pernah lihat iklan di TikTok, itu dari Cina. Dari Cina, itu iklannya tuh, kalau bahasa Jawa tuh bagus sih. Ada cewek pakai sepatu kotor, langsung disetok, langsung dikasih ada porsi kecil, langsung ditaruh, langsung disemprot kayak spray gitu, berbusa gitu, langsung dia lap bersih. Itu ada, tapi di Indonesia saya belum lihat seperti itu. Dan itu juga sudah saya pikirkan seperti itu, tapi belum mendapatkan. Atau saya belum bergerak lebih banyak untuk seperti itu. Sekedar info Mas Sigit, Iya. waktu di ILM itu ada dari Taiwan ya, itu kan dia jual Supreme sama namanya Leather Care. Iya, Itu salah satunya saya nyobain itu yang ya seperti itu. Iya, saya nanya harga di sana itu 1,5 US dollar. Cuma kurang apa ya Mas? Jadi pomnya itu dia itu kayak meleleh. Kalau bisa, ini cuma saran aja. Iya. Kalian Mas Sigit untuk develop, pomnya itu kalau bisa ada tekanan kayak jadi kayak aerosol itu Mas. Iya. Lebih bagus sih kayaknya. iya. Yang ada di iklan, saya pernah lihat juga seperti itu. Jadi kayak salju itu, kayak bola salju. Kalau pernah cuci motor atau mobil ada kan salju. Nah itu seperti itu disemprot, terus jadi ngumpul banyak putih itu langsung dilap-lap dia. Nah itu dia sabunnya seperti itu. Kemarin saya di LWF saya nggak hadir, nggak datang karena ada keperluan. Jadi nggak, sebenarnya pengen lihat seperti itu gitu. Ramuannya apa? Tapi saya yakin dia nggak akan memberikan tahu ramuan-ramuan itu. Tapi nanti akan saya coba hal yang seperti itu. Mudah-mudahan nanti berhasil. Harganya yang lebih mahal mungkin karena dia botol terus pakai tekanan, itu yang mungkin agak lebih mahal sedikit. Tapi kalau ramuannya hampir sama gitu, mungkin seperti itu. Mudah-mudahan nanti bisa berhasil dari saya. Amin. Terima kasih sudah diingatkan lagi. Ada tambahan dari yang lainnya? Selamat datang Mas Akbar dan yang lainnya dari Rekan-rekan dari Tangerang. Silakan Mas. Monggo. Ada yang tambahan dari yang lainnya? Ini sisanya tak minum aja nih. Oh silakan Pak Singge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sigit, dari tadi kan kita bicara teknis ya, Iya, bukan bicara bisnis. Iya. Bisnisnya hanya sebentar. Kalau dari segi bisnis gimana itu untuk apa namanya modal tempat, modal itu apa namanya pembukaan laundry satu outlet itu kira-kira berapa, dan biaya yang dikeluarkan berapa, apa namanya modalnya, HPP-nya berapa, balik modalnya berapa lama, kira-kira gitu Pak ya. Kalau saya biasanya bisa bisnis dari situ, jadi nggak teknisnya secara kita mengerti secara langsung dengan terima kasih
Nah, sekarang segi bisnisnya Pak. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau kita mau bisnis, saran saya cari lokasi yang sekiranya agak menengah ke atas atau daerah di situ. Kita nggak mungkin buka bisnis yang dekat daerahnya, daerah yang bahasanya kumuh atau apa ya, karena dia jarang atau cari orang yang males untuk nyuci sepatu, dan karena dia sibuk, nggak jauh seperti kalau kita nyuci mobil. Kalau kita naruh konternya yang orang-orang rajin, ya jangan. Biasanya di perumahan seperti perumahan di sini, kalau kita mau memungkinkan ya kita buka di depan. Atau kalau kita lebih berani lagi, kita buka di mall. Ada banyak juga yang di mall. Nanti harga itu jangan kita bikin murah. Artinya kalau kita punya mutu, pertahankan tuh mutu. Memang standar kita harganya memang ya seperti itu gitu. Kalau kita bikin murah, malah jatuh nanti jatuhnya, malah nggak laku. Sepertinya kalau asal-asalan nantinya gitu. Terus PEP-nya, kalau kios saya nggak tahu harga masing-masing sewa daerahnya masing-masing. Biasanya cuma kalau sewa itu 8 sampai 10 juta kalau nggak salah, rata-rata satu kios itu. Kalau tadi harga saya hitung dari belakang, ini sabun kalau saya jual 50.000 bisa jadi minimal 20 pasang. Kalau rekan-rekan semua satu pasang ambil unit price-nya 25.000, tinggal kalikan dulu 25 kali 20.000, itu sudah berapa? Kalau hanya sikat gigi atau sikat besar tadi masih murah. Sikat gigi ini kalau nggak salah berapa tadi ya, kemarin saya beli 10.000 dapat 3. Kalau yang sikat besar 5.000. Terus lap ini juga saya beli kiloan di pasar, lupa saya nama kainnya, karena ini menyerap juga, bukan kain nilon, bukan kain seperti kaos, bukan microfiber atau apa gitu kalau salah. Itu juga masih murah. Yang barang-barang tadi nggak nyampe 10.000. Jadi kalau di total mungkin kalau katakanlah ini 10.000, 50.000, ini 10.000, juga cuma 60.000, tapi bisa menjadikan dari 25.000 rupiah kali 20 pasang. Itu teman-teman kalikan. Dan plus upah mungkin, atau upah kita kerjakan sendiri dulu, upah masing-masing berapa. Upah kita nggak bisa ambil UMR karena ini juga kelas gajian pembantu lah. Kalau hanya cuci baju, cuci sepatu itu masih belum bisa, UMR belum kuat. Terus ditambah lagi sewa kios itu tadi. Kalau lancar nanti dihitung per bulannya bisa mendapatkan berapa konsumen. Nggak lama, 3 bulan juga sudah kembali itu. 3 bulan kembali. Itu sesuai dengan kita bisa mendapatkan konsumen berapa nantinya. Jadi pilih-pilih lokasi yang betul-betul tepat. Tidak asalnya ada kios kosong kita sewa. Ya nanti cuma kosong aja, tidak ada barang yang masuk. Kira-kira begitu, Mas. Kalau sikat giginya boleh pakai sikat gigi bekas ya Pak? Boleh. Sikat gigi bekas nggak apa-apa. Nggak ada pengaruhnya. Oh, ini off the record Pak. Ini urusan dapur aja loh gitu. Kalau untuk pribadi ya udah di rumah
nyuci sepatunya kan konsumennya nggak tahu. Oke, ada yang lainnya tambahan? Satu lagi, kalau mau cari order atau yang biasa marketing, saya ada rekan saya tadi, dia salah satu brand manager atau GM kalau di pabrik sepatu, brand manager. Pabrik obat itu dia memerlukan laundry sepatu, karena masuk pabrik Steril Pak ya? iya, masuk pabrik farmasi tidak seperti masuk pabrik kulit atau pabrik sepatu. Pabrik sepatu yang dipakai karyawan, dia lepas di depan, masuk ke locker, masuk pabriknya dia pakai sepatu pabrik yang betul-betul steril dari debu-debu luar, dan dia harus dicuci dan harus bersih pokoknya, paling enggak seminggu sekali. Kalau di karyawan di pabrik itu ada 200 pasang ya, rekan-rekan bisa mendapatkan 200 pasang per minggunya. Jadi marketingnya coba masukin ke pabrik farmasi. Ini salah satu rahasia dari orang-orang yang mendapatkan hasil lebih banyak daripada laundry sepatu itu. Kalau kita buka warung, buka kios terus ya, tanpa adanya marketing yang masuk ke sana, agak berat, agak lama. Artinya kita masih jemput bola. Ya kita nanti ngambil, kita nanti antar. Itu sedikit rahasianya. Di daerah di sini juga banyak pabrik farmasi, di daerah Tangerang juga ada. Jadi peluang sebenarnya masih ada. Sayang kalau diambil orang lain, karena ATK sebenarnya yang tahu persis jenis-jenis obat, tahu persis karakter daripada bahan-bahan yang akan dihasilkan untuk sepatu. Seharusnya lebih dominan, lebih ke depan, gitu ya. Jangan malah kita bukan ATK yang mempeloporinya gitu. Itu harapan saya untuk ke depan adik-adik kita yang masih mahasiswa. Saya berharap seperti itu. Kalau ide-ide untuk kampus, saya juga sebenarnya pengen kampus itu punya lab. Kalau ada orang luar, orang kampung, orang daerah nanya ke depan pintu gerbang ATK, saya yang ingin tahu bahan-bahan penyamaan, sampai cara nyamak gimana, di situ diladenin. Saya pengennya kampus ATK seperti itu. Seperti kalau kampus UGM itu, kalau saya mau mengembangkan sapi, saya datang ke Fakultas Peternakan, saya dilayani. Saya ingin pertanian, cara nanam pohon durian yang baik, saya datang ke situ juga dilayani. Nah, mau saya ATK juga seperti itu. Orang yang tidak tahu apa-apa, ingin tahu masalah kulit, orang yang ingin tahu cara membersihkan sepatu atau membersihkan bahan-bahan penunjangnya, dilayani dan akhirnya mengerti. Sampai hari ini ATK belum seperti itu. Atau itu memang belum ada atau tidak ada, aja belum, nggak tahu itu. Benar ya gitu Pak Leo ya. Rasanya seperti itu yang sampai hari ini ATK gitu. Saya maunya lebih berkembang, tidak hanya monoton, semuanya ingin masuk pabrik. Orang yang tidak tahu perkulitan atau hal yang ada sangkut dengan ATK, banyak yang ingin tahu, tapi rata-rata mereka mencari terobosan sendiri-sendiri. Dulu waktu saya mahasiswa, saya kunjungan dan bimbing UPT yang ada di Baduyut. Tapi nggak tahu sekarang programnya apa, nggak tahu. Saya terjun langsung dan bimbing cara-cara bikin sepatu, cara-cara ngelem dan lain-lainnya. Terus pakai lem apa yang baik.
Nah sekarang program ATK saya sudah sekian lama saya nggak paham itu. Itu aja sering dari saya. Nanti masuk-masukkan lagi, kita pecahkan bareng-bareng. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sigit. Ada yang lain? Kalau misalnya tidak ada tambahan, mungkin acara bisa kita lanjutkan. Intinya terima kasih Pak Sigit atas sharing ilmunya. Semoga bisa bermanfaat kita semua, bisa menjadi tambahan pengetahuan setelah kita pulang dari acara hari ini. Jadi nanti bisa kontak-kontak Pak Sigit atau sharing dengan teman-teman yang lainnya untuk yang hari ini belum bisa datang. Lalu yang kedua dari IKTek Bogor sebagai ucapan terima kasih ada oleh-oleh buat Pak Sigit Pak. Kalau bisa boleh dibuka selain promo Pak. Alhamdulillah. Saya sering ngisi WA Korwil Bogor kadang-kadang cuma pagi hari. Kalau yang di bawah suka ada tulisan salam sujud itu saya. Suka ada ya. Kalau yang belum tahu beliau lah orangnya. Kadang-kadang cuma pagi hari subuh-subuh itu salam sujud. Setiap hari ya. Banyak tiap harinya, tapi kadang-kadang saya lupa. Yang balas cuma Pak Parno doang di sini ya. Ya. Berarti yang bangun pagi cuma Pak Parno kan di sini. Oh sama Pak Sigit juga sama. Wah, ya. Yang lainnya yang muda-muda bangunnya mungkin lebih pagi Pak, Ya. tapi tidur lagi. Oh gitu. Rata-rata itu, jadi saya ngisinya paling hanya pagi mengingatkan. Kalau dari pengalaman umur saya lebih banyak, bukan pengalaman kerja ya. Pengalaman kerja juga mungkin banyak, tapi pengalaman umur banyak. Artinya kalau mau tanya-tanya tentang umur, boleh perjalanan umur. Saya lebih pintar mungkin ya, lebih kenal lebih duluan, Lebih tahu duluan ya. Iya. Tapi mudah-mudahan yang lainnya ini belakangan. Oke. Aduh, terima kasih dari Korwil Bogor, khususnya untuk Mas Leo Dan teman-teman. dan teman-teman yang selalu memperhatikan anggotanya, dan saya untuk Korwil Bekasi duluan mendapatkan. Terima kasih sekali. Ini bisa tahan panas Mas ya? Oh tahan panas Pak. Tahan Alhamdulillah. banting juga Pak. Jadi Alhamdulillah bisa sanggup kopi nanti ini. ini salah satu kita bisa launching produk hari ini. Di situ sudah ada label-labelnya punya Korwil Bogor, ada berbagi berkah, ada Sikat Bogor. Mungkin yang belum tahu podcastnya IKTek Bogor ada Sikat Bogor. Dan ini special edition di tahun ini di pas perayaan ke-78 Hari Kemerdekaan. Semoga bermanfaat Pak. Apabila nanti teman-teman ada yang berminat, silahkan kontak ke pengurus. Ini masih pre-order sebelumnya. Kalian share harganya berapa mas? Oh, iya. Nanti di keranjang kuning katanya. Keranjang. Nah gitu ya. Jadi kita memang agak sedikit berbeda Pak. Yang lainnya sudah kaos itu mungkin untuk kaos kan bisa dipakai pas acara IKTek Bogor, tapi kalau ini bisa dipakai di semua agenda, bisa di tempat kerja, bisa santai dan yang lainnya, dan bisa bawa kopi, teh, minum dan yang lainnya. Jadi nanti sekalian promo IKTek juga. Jadi nanti kalau misalnya ada yang berminat silahkan klik link di bawah ini ya. Jadi nanti bisa pre-order terlebih dahulu. Untuk harganya nanti menyusul ya Mas Heru ya. Kita belum untungnya berapa ini. Oke, mungkin itu aja. Oh ya nanti dan untuk rekan-rekan semua nanti seperti informasi sebelumnya mendapatkan satu buah mug untuk rekan-rekan yang ada di sini free. Jadi itu sebagai informasi. Oh ya, untuk mugnya juga sama, ini special edition punya IKTek Bogor, bisa sambil ngopi-ngopi nanti. Biar lebih seru. Jadi mungkin itu aja ya, nanti bisa dibagikan untuk mugnya dan semoga juga bermanfaat untuk yang lain. Itu aja untuk waktu dan kegiatan selanjutnya kami serahkan ke Mas MC dan Mbak MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.